Dalam keragaman dunia ini, ular menjadi salah satu hewan yang seringkali kita jumpai, mulai dari habitat alami mereka di hutan dan sawah, bahkan kadang-kadang mampir ke rumah kita. Keberadaan hewan melata ini memang kadang membuat bulu kuduk merinding. Namun dalam konteks Islam, ternyata ular memiliki perhatian khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan petunjuk terkait tindakan terhadap ular, terutama dalam kasus dua jenis tertentu yang dianggap memiliki risiko. Penjelasan dalam hadits menguraikan aturan atau anjuran untuk membunuh ular, terutama jenis-jenis yang dianggap berisiko tinggi. Konsep ini mencerminkan anjuran untuk tetap waspada ketika berurusan dengan ular dalam kerangka ajaran Islam. Perintah membunuh ular. Dalam tulisan berjudul Hukum Memelihara Hewan yang Diperintahkan Dibunuh, Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasi, karya Muhammad Mufti Syahril dari UIN AR Raniri, Banda Aceh, disampaikan bahwa dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membunuh semua ular. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunuhlah semua ular. Barang siapa yang takut pada denda mereka, maka ia bukan dari golonganku." Hadits riwayat Abu Daud. Hadits ini menyoroti pandangan Rasulullah terkait hewan melata, khususnya ular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengajukan anjuran untuk membunuh semua ular. Dalam konteks ini, pendapat tersebut mungkin bertujuan untuk menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan umat, mengingat beberapa jenis ular bisa membahayakan. Kemudian perintah membunuh ular juga ada dalam hadits berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya, ular, sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka ia tidak termasuk golongan kami." Hadits riwayat Abu Daud. Dua jenis ular yang diperintahkan untuk dibunuh. Dalam satu hadits yang mencurahkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hewan melata, khususnya ular, terungkap bahwa beliau memberikan perintah untuk membunuh dua jenis ular tertentu, yaitu Zu-Atifyatain dan Al-Abtar. Dalam konteks bahasa Arab, Zu-Atifyatain dapat diartikan sebagai ular dengan dua garis putih, sementara Al-Abtar merujuk pada ular yang ekornya pendek atau bahkan terputus. Dalam literatur klasik seperti kitab Al-Lu'lu' wal Marjan oleh Muhammad Fiyad Abdul Baqi, dijelaskan bahwa Al-Abtar juga dapat merujuk pada ular yang tidak berekor atau memiliki ekor yang kurang dari panjang sehasta. Dalam deskripsinya, Al-Abtar dikaitkan dengan ular berwarna biru dan ekornya terputus. Bunuhlah ular dan bunuhlah ular yang di punggungnya ada dua garis putih dan ular pendek, karena kedua ular itu menghapus, membutakan pandangan, dan menggugurkan kandungan. Hadits riwayat Bukhari. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dijelaskan bahwa istilah membutakan pandangan merujuk pada tindakan yang menyebabkan hilangnya cahaya penglihatan. Ini dapat diartikan secara harfiah sebagai upaya atau tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan melihat. Sementara itu, dalam konteks menggugurkan kandungan, dijelaskan bahwa hal ini terjadi pada seorang wanita hamil yang melihat sesuatu yang membuatnya merasa ketakutan. Sebagai akibat dari rasa takut tersebut, kemungkinan besar wanita tersebut akan mengalami keguguran, yaitu kehilangan kandungannya. Larangan membunuh ular di rumah. Dalam kajian yang disampaikan oleh Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam kitab Alam Al-Malaikah Al-Abrar dan Alam Al-Jin wa Asyayatin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang membunuh ular yang berada di dalam rumah. Penjelasannya mencakup pemahaman mendalam terkait ketidaksetujuan membunuh ular yang bersarang di rumah. Alasan dibalik larangan ini, menurut kajian tersebut, adalah khawatir bahwa ular tersebut mungkin adalah jin yang telah masuk Islam. Sebab, dalam keyakinan Islam, jin memiliki kemampuan untuk menjelma dalam wujud ular dan mampu menampakkan diri kepada manusia. Dalam kitab Syahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada sekelompok jin di Madinah yang telah masuk Islam. Maka barang siapa melihat salah satu dari para awamir, jin penghuni rumah, berwujud ular, berilah peringatan sebanyak 3 kali. Jika setelah itu masih kelihatan ular, hendaklah ia membunuhnya karena itu adalah setan." Hadits riwayat Muslim. Menurut kitab Syahih Muslim Bisyarh An-Nawawi Juz' Amfato, dengan mengutip pandangan Al-Maziri terdapat perincian khusus mengenai ular yang berada di Madinah.
Al-Maziri menyatakan bahwa ular yang berada di rumah Ko'a Madinah sebaiknya tidak langsung dibunuh. Namun, jika ular tersebut berada di tempat lain, maka sunnahnya adalah langsung dibunuh tanpa perlu memberikan peringatan. Perspektif lain ditemukan dalam Syarh Riyadhus Shalihin, di mana disebutkan bahwa jika ular yang bersarang di rumah termasuk 2 jenis ular yang memang diwajibkan untuk dibunuh, maka disarankan untuk langsung membunuhnya karena potensi bahaya yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, hadits Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh ular. Bersama dengan penjelasan ini, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindakan yang dianjurkan dalam Islam terhadap keberadaan ular, terutama yang bersarang di rumah. Semoga video ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.